Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu ya. Masih di ini ya, pertemuan ke-12 ini pada mata kuliah jaringan komputer satu ya. Oke, untuk ini video ini untuk kelas full online atau kelas asinkronus ya. Oke, baik. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas ya, masih berkelanjutan ya, yaitu mengenai administrasi jaringan pada Linux yang mana adalah saya menggunakan operating system Debian Server 12 ya. Oke, di bahasan kali ini adalah mengenai file sharing dengan menggunakan Samba ya. Ya, oke. Jadi file sharing ini kan gimana nanti ada folder, ada file yang ada di Linux itu bisa di-sharing terutama yang apa itu di-sharing dengan Windows ya, jaringan Windows ya. Nah, ini menggunakan Samba ini adalah eh, aplikasinya ya. Jadi ini Samba adalah aplikasi untuk bertujuan ya agar nanti komputer dengan sistem operasi Linux ya atau BSD ya, atau Unix ya gitu bertindak sebagai file dan printer server ya. Nah, ini basisnya adalah SMP ya, atau Session Message Block. Nah, jadi ini nanti sebagai jembatan gitu ya, jembatan antara Linux dengan Windows. Nah, oke, kalau yang SMP ini biasa kita jumpai pada Windows Group atau Windows NT domain ya. Nah, sampai juga dilengkapi dengan program bantu ya, sehingga Linux itu dan sejenisnya atau Unix bisa mengakses sumber daya atau resource ya yang berada pada jaringan Windows yang telah ada. Nah, jembatan ya, dikatakan Samba ini adalah jembatan penghubung antara Windows dan Linux. Ya. Nah, Samba itu apa? Jadi terdiri dari dua program yang berjalan pada background ya, jadi di belakang layar ya, nggak kelihatan ya. Tapi nanti bisa dilihat ya. Jadi berjalan di background, namanya SMBD dan NNBD. Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa SMBD adalah file server ya, untuk menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif. Sementara NNBD itu mengonversi nama komputer atau nama komputer NetBIOS. Jadi di Windows maupun di Linux itu juga ini apa, mengonversi nama komputernya ya menjadi alamat alamat IP dan sekaligus untuk membantu share yang ada di jaringan. Nah, SMBD-nya itu diatur ya, diaturnya adalah di file ini SMB ya. Lokasinya di sini di etc samba smb.conf ya. Nah, dengan membuat file konfigurasi yang tepat, maka ini Samba itu dijadikan file server ataupun untuk printer server atau domain control ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti digunakan hanya file server saja ya. Baik, ini kalau domain control juga sebenarnya bisa. Nah, untuk praktek kali ini nanti Anda masuk login sebagai root ya. Ini saya aktifkan ini untuk sambanya sudah apa itu Debiannya sudah saya hidupkan ini komputernya gitu ya. Oke, nanti saya remote saja ya. Oke, ini komputer Debiannya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah saya hidupkan untuk Debiannya. Jadi
biasa ya masuk terminal ya. Masuk terminal yaitu di Yulitis terminal sini ya. Saya login pakai root. Saya ganti root dari login nama saya itu Rosito, usernya. Saya ganti root ya. Nah ini juga nanti bisa kita remote saja ya, atau kita remote juga nggak masalah dengan putih ya. Nah ini IP server saya. Nah, ini 10.10.10.22. Nah, ini portnya yang sudah saya siapkan yaitu port 22 ya. Oke. Nah, ini saya masuk ke ini saja dengan remote login. Saya besarkan ya. Oke, ini tulisannya biar besar-besar ya. 16 saja gitu ya. Oke, saya login pakai root saja. Nah, oke, jadi untuk praktek kali ini login sebagai root ya. Nanti kalau Anda masih user biasa gunakan SU atau sudo SU ya. Biar nanti bisa langsung menuju root. Nah, yang pertama-tama itu kita harus install Samba ya. Untuk installnya, ini harus Anda cek dulu apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum ya. Nah, kita cek dengan ping. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Ini internetnya tidak masalah gitu ya. Atau ke ini saja, ke apa itu, ke domain siakat ya, nggak apa-apa. Ini siakat atau stekom ya, stekom as ID ya. Kita ping, ini juga sudah nggak masalah ya. Oke, kita install dulu sambanya dengan mengetikkan perintah apt install ya. Samba ini ya. Nah ini ya, apt install Samba. Oke, nanti kita mendownload dan langsung menginstal. Ini ada ya dan tidak. Ini karena punya saya sudah saya install, ini berarti tidak ada update ya. Nah, oke. Itu ya. Jadi Anda nanti install dengan apt-get juga nggak apa-apa ya. Ini perintah yang lama. apt-get install Samba. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, nanti coba ini di backup ya. Filenya di backup. Ya, pakai perintah cp gitu ya. Nah, copy di copy lah ya. Ini kan di sini letaknya. Oke, kalau dibuka, ini kan di sini ya. Pico slash etc ya, samba smb.conf ya. smb smb.conf ya. Ya, seperti ini ya. Ini filenya ya. Setelah diinstal itu kan ada ini file untuk mengkonfigurasi. Oke, ini misalkan pengen di backup ya pakai perintah cp ya. Copy di copy gitu ya. etc samba kemudian smb.conf itu di copy kemana terserah nih ya ke etc lagi ya etc samba slash smb backup ya back gitu ya titik conf ya. Nah oke untuk melihatnya ya Anda harus masuk ke situ ya. Terus saya cd ya cd ke etc slash samba ini ya CLS ya. Nah, maka di situ yang ini sudah saya backup nih ya. smb.back strapback.conf ya.
atau pakai MC ya. Nah, ini di sini ya. Nah, itu filenya di sini sudah tercopy lah gitu ya. Oke, setelah itu kita konfigurasi ya. Ya, oke, saya ke ini dulu, cengkir dulu ya, cengkir ke ini keluar ya, keluar. Nah, sudah keluar ya. Ya, jadi eh, kemana ya? Ke home aja ya. Nah, atau jadi ke slash home. Oh, nggak ada ya dokumen itu ya. Oke, kita konfigurasi, yaitu lokasinya dipakai Pico ya. Pico slash etc samba kemudian smb dot conf. Ya, oke. Nah, ini file yang harus dikonfigurasi ya. Nah, ini seperti ini nanti yang harus dikonfigurasi. Nah, kita buat dulu ya, kita buat dulu apa yang mau di-sharing gitu ya. Oke, misalkan yang akan saya sharing yaitu ada beberapa ya. Kalau data office ini sudah ya saya buat. Akan saya sharing adalah data office, data produksi, data karyawan ya. Nah, data office, data produksi, saya buat dengan mkdir ya. Membuat direktori pada home, direktori home ya. Data karyawan ini ya. Oke, terus apa lagi yang akan kita sharing nanti? Data lagu dan master ya. Oke, data lagu ini ya. Nah, ini nanti yang akan kita sharing. Coba kita ls min l ya. Ini nanti yang akan kita sharing yaitu data karyawan, data lagu, kemudian data office, data produksi, dengan data master. Ini yang akan kita sharing ke Windows ya. Nah, ini direktorinya. Oke, kita ls sudah. Nah, kita masuk ke ini ya. Apa itu? Ke file konfigurasinya ya. Nah, di sini ya. Nah, di Pico. Di Pico etc sambat.conf ya. Oke, di sini. Juga editor ya. Editor kayak ya misalkan ini apa itu namanya? Notepad lah gitu ya. Nah, ini file sambanya harus kita ubah. Kalau ini saya biarkan saja, ini workgroup-nya. Boleh dikasih workgroup, nanti mau membuat workgroup, misalkan jaringan Stekom gitu ya. Nah, nanti workgroup-nya ikut grup itu ya. Terus ini interface-nya biarkan saja. Ya, yang kalau ini hanya share saja, maka perlu di-share yang menuju ke baris bawah itu ya. Oke, data office. Nah, ini ada tiga yang kemarin ini sudah saya setting dulu ya. Tapi tadi kan kita ada beberapa ya ini ya data data office, data produksi. Nah, oke ini data office ini surname-nya nanti. Ini surname-nya ketika dilihat di Windows itu nanti ini direktorinya data office.
Sedangkan ini lokasinya pada Linux-nya ya. Terus readable itu bisa dituliskan nanti read only ini hanya membaca di no karena nanti saya inginnya itu hasil share itu bisa diberi file gitu ya. Ini public untuk public yes, Brussels juga yes dan guest oke. Okay. Nah ini coba akan apa itu saya ini ya, saya copy yang sudah ada data, oke data office, data produksi, data karyawan ya gitu ya. Karyawan ya. Nah ini lokasinya juga, ini lokasi fisiknya yang di ini di Linux-nya ya oke data karyawan. Terus kemudian data lagu ya. Lagu ini juga fisiknya dirubah dulu. Oke, data lagu. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang akan kita share ya di sini. Data office, data produksi, data karyawan, data lagu, master gitu ya. Nah, oke. Ini saya simpan dulu ya di file konfigurasinya. Ctrl X, yes ya. Nah, setelah dikonfigurasi, ini kan harus di ini ya, di restart dulu ya. Nah, setiap perubahan pada ini smb.conf itu harus dirubah ya, harus diperbarui lah gitu ya. Oke, ini ya perintahnya ini ya, sistem ctl restart smbd ya. Oke, ini sistem ctl restart smbd. Nah, ini ya. Ini perintahnya untuk merestart ya. Sistem CTL restart SMPD. Oke, atau coba ini yang perintah lama ya. etc/etc. Oke, oh ya ini sudah restart ya, sistem restart SMPD. Terus kalau untuk melihat status, nah, untuk melihat status sambanya, apakah sudah jalan atau tidak, itu perintahnya pakai status ya, sistem CTL status SMPD service. Nah ini sistem status SMPD service. Nah ini statusnya kita bisa lihat sampainya ini juga enable, aktif, running ya. Oke, ini sudah semua saya rasa. Nah ini statusnya kelihatan semua ya. Saya clear dulu ya. Oke, sesudah itu, eh di sini tes koneksi ya. Tes koneksi dengan SMB client itu juga bisa ya. Oke, untuk tes tesnya kita install dulu kalau di SMB kliennya itu berupa software ya. Nah, kita bisa nanti ini apt-get install ya. Jadi apt install atau pakai get juga boleh. Gini ya boleh ya. Get install SMB client. Nah, oke. Nah, ini sudah saya install jadi ini
tidak ada upgrade-annya. Jadi ini untuk mencoba ya, SMP Client untuk mencoba. Nah, setelah diinstal, kita coba dengan perintah smb client main localhost. Ya, oke di sini. Nah, ini dicoba. Apa? Ini perintahnya adalah smb client main localhost. Dia minta password root ya. Nah, kita kasih saja. Nah, maka di sini nanti yang akan di-sharing di Windows itu akan ada ditampilkan ya. Misalkan ini ya, printernya, data office ya, master, data produksi, data karyawan, data lagu, terus ini nama IP security-nya. Ini nanti ditampilkan di dalam Windows Explorer ya. Oke. Oke, itu saya rasa untuk apa koneksinya ya atau settingnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti di akhir itu akan kelihatan di sini ya, di Windows-nya. Nah, oke. Sekarang kita coba pada Windows ya. Oke, ini komputer Windows. Kita paling nggak dicek dulu ya. Udah terjadi koneksi apa tidak ya. Misalkan servernya kita cek dulu. IP saya di 10. Ini IP server ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Berarti untuk koneksinya itu tuh sudah tidak ada masalah ya. Sekarang nanti coba untuk sampainya. Nah, oke, Ctrl X ya. Nah, kita coba ini pada Windows Explorer, yaitu pada ini Windows 11 ya. Nah, kita pet aja, di sini juga boleh IP-nya ya. Atau selain IP juga ini bisa nama ininya ya, nama hostname-nya dari server ya. Ini kebetulan namanya adalah Debian 12 ya. Nah, IP-nya saja ya, 10, 10, 10, 10, 22 ya. Oke, di enter aja ya. Ditunggu. Nah, ini sudah tampil ya. Ini tadi yang ini kita apa itu kita buat di ini di home tadi ya. Nah, ini sudah bisa di-share ke Windows. Coba kita cek, cek lagi ini dengan MC ya. Nah, ini di dalam home. Nah, ini dalam home kan di Linux-nya ada data karyawan, data lagu, data office, data produksi, master ya. Oke. Nah, oke, terus di-share di Windows. Ini hasilnya. Short view-nya detail aja ya. Nah, ini ada ya. Nah, jadi ini Linux ya, tapi ditampilkan dalam Windows bisa. Nah, ini karyawan ya. Karyawan ini atau yang ini master ya. Master ini saya kasih coba saya kasih file ya atau folder. Ini mau ya. Oke, saya kasih ini arsip ini ya. Ini juga mau ya. Itu artinya yang red tadi bisa ya. Cuman untuk yang ini kan belum tak setting ya. Nah, ini data karyawannya. Coba saya kasih foldernya. Ini ternyata tidak bisa. Itu karena berkaitan dengan ini ya, permission ya. Nah, karena di Linux itu kan sangat mau ini ya, sangat menghormati permissionnya gitu. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat, saya clear dulu ya.
ls nl ya. Nah, ini di sini ya. Ini di data karyawan ini kan kode ya. Kalau D itu berarti direktori di pertama itu. RWX itu read write execute ya. Pernah saya jelaskan pada perintah dasar ini. RWX ya, read write execute berarti ini miliknya ini dulu. Ya, ini adalah user. Nah, terus yang kedua RWX kedua ini hanya RX saja ya. RX hanya read dan execute sehingga efeknya adalah data karyawan ini tadi tidak bisa dikopikan folder atau dibuat file ya, di menampung file. Beda dengan yang data produksi tadi ini semuanya ya. Di RWX yang kedua itu punya user. Ini milik berarti ini milik root ya, direktori ini data milik root dan grupnya root. Yang ketiga yaitu semua orang atau others ya. Jadi kalau others-nya itu ini masih RWX ya, RX saja gitu, itu nggak bisa ya. Ini harus dirubah. Ini data karyawan itu saya coba akan rubah dengan chmod ya. Nah, chmod eh, chmod 77 ya. 77777 itu berarti gini. Kalau nah ini di sini ada ya. Nah, ini ya. R4 itu hanya dapat ditulis read ya. Nah, oke. Nol tidak memiliki akses ya. Jadi kalau W-nya 2 ya. Kalau RWX itu 7 dapat dibaca, ditulis dan dieksekusi ya. Kalau ini RW ini berarti 2 dan 4 dan 26 ya. Jadi dapat ditulis diedit ya. X itu hanya dapat dijalankan atau dieksekusi saja. Nah, maka kita harus rubah dulu ya kodenya dengan perintah chmod itu ya. Ini ya. Ini ingat ini aja lah. R itu 4, W 2, X 7. Nah, ini kalau RW saja kan 6 ya. 2 tambah 4 ya. Nah, itu untuk ini saya ganti dulu yang data karyawan ya. Saya mau 77 data karyawan gini ya. Nah, kalau kita ls maka di sini data karyawan ini full semua ya. Nah, ini RFX semua. Kalau yang data lagu belum ini ya. Ya. Oke, kita coba pada Windows. Oke, data karyawan yang tadinya belum bisa sekarang saya kasih file ya. Nah, ini baru bisa ya. Oke, mau dikopikan, ini dihapus ya, tidak masalah karena sudah. Tapi hak ini untuk semua orang ya. Ini kalau mau ada loginnya terproteksi itu harus dengan PDC, domain controller ya. Oke, ini yang data lagu ini belum bisa harusnya ya. Nah, ini ditolak karena permissionnya tadi ya. Oke. Nah, oke itu untuk apa itu kita fungsikan ya, fungsikan server kita jaringan Linux ya dengan apa ini menggunakan Samba kita sebagai server. Dan bisa juga di-share sesuai ini dengan ini ya, map ya. Kalau ini kan cuma satu ya. Nah, ini di sini di map drive ya. Ini ada map drive dulu, IP servernya 222 ya, master ya. Ini satu-satu ya per share folder ya. Oke, ini sudah masuk ke server dan nanti di sini akan ada drive sharing ya. Ini sebenarnya lokasinya berada pada Linux, cuman bisa kita buka lewat Windows.
Terus lagi ya kita map lagi kan tadi kan ada beberapa ya. Ini 10, 10, 10, 222 data karyawan ini ya. Oh ini salah nih. Oke, sudah dua draft. Nah di sini jadi ini draft saya nambah. Ini lokasinya pada server ya. Atau kita tambahkan lagi yaitu eh, sekarang saya coba dengan nama ya. Nama hostname-nya ini Debian Strip 12 ya. Master. Oke, udah ya ini ya. Jadi nah, di sini ada apa itu tiga yang sudah saya share. Ini langsung tersimpan nanti di server. Ya. Nah, itu yang apa itu bisa saya sampaikan. Di intinya adalah antara Linux dan Windows bisa dijembatani untuk membuat file sharing ya. Oke, cukup sekian ya untuk penjelasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.